Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormati Nenek Mama serta dusana nan bersama, baik di kampung ataupun di rantau, ya salam saja yang memuliakan. Basu kita balik dalam uraian adat yang ampek. Pada bagian yang sebelumnya kita telah menguraikan tantangan adat nan sabana adat, dan juga telah menguraikan tentang adat yang diadakan. Pada bagian adat yang diadakan, kita telah menguraikan undang-undang luak dan rantau. Kini kita tarihan kepada undang-undang nagari. Jadi undang-undang nagari itu mengatur tentang syarat-syarat berdirinya sebuah negari. Jadi dalam undang-undang pengaturan syarat-syarat bagi sebuah negari ko terkenal dengan pantun pusakonya, iaitu ranggadih bakarik kuku, dikarik pisau sirawi, parawi batuang tuanya, batuang tu ambil ke lantai, negari bampik suku, dalam suku buah-buah pari, kampung diagih banantu, rumah diagih batungan naik. Dan mengenai undang-undang pendirian negari itu, syarat-syarat berdirinya negari, iaitu pertama, menurut undang-undang negari itu syarat-syarat berdiri negari pertama iaitu negari bampik suku, harus ada ampik suku di dalamnya, lebih boleh tak boleh kurang. Pertama suku Budi, yang kedua Caniago, yang ketiga Koto, yang keempat Peliang, yang keduanya berumah Batanggo, harus adanya rumah dan harus adanya tanggo. Ketiga Basawah Baladang, yang keempat Babalai Bamusaji, yang kelima Balabuah Batapian, yang keenam Basasuk Bajarami, yang ketujuh Bapandam Bapakuburan. Jadi itulah syarat-syarat berdirinya sebuah negari. Kini sebagaimana yang kita sampaikan dengan pantun pusako tentang pendirian negari, pantun pusako tentang pendirian negari ko sama pula dalam sama dengan pengertian sama dengan pantun pada umumnya, terdiri dari sampiran dan isi, iaitu isi dari pantun pusako pantun pendirian negari ko iaitu Nagari Bampik Suku. Jadi Nagari Bampik Suku, kalau ingin membentuk nagari itu harus ada, salah satunya harus ada ampik suku paling kurang di dalamnya tu. Boleh lebih tapi tidak boleh kurang. Jadi kata itu mula-mula itu iaitu suku Budi, Caniago, Koto dan Peliang. Itu yang dikatakan dalam pantun pusako Cako Nagari Bampik Suku. Dalam suku Buah-Buah Parwi, dalam suku Buah-Buah Parwi, makasihnya itu berasal asal muasalnya suku itu dibantu kerana orang yang separwi, orang yang ciknya. Itu asal muasalnya suku terbantu. Itu boleh hanya membentuk suku itu minimal itu adanya orang yang separwi, adanya orang yang seinyek, iaitu inyek kita, ibu kita dan anak. Berarti ini ibu cucu, berarti lah 3 generasi di situ baru boleh membentuk suku. Itu syarat minimalnya. Ada kalanya bisa juga suku itu terbantu itu karena dari lah himpunan dari orang-orang yang merasa naiknya. Tapi yang dimakasi dalam pengertian pantun pusako itu dalam suku Buah-Buah Parwi, yang iaitu syarat itu untuk membentuk suku itu adanya orang yang sainyek, adanya orang sainyek. Jadi ini itu melahirkan berapa orang anak, bisa juga berapa orang anak perempuan, dan melahirkan juga anak laki-laki. Kalau tidak ada anak laki-laki, jadi kada jatuh itu tidak harus ada anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian anak yang perempuan cukup melahirkan anak pula, berarti 3 generasi di situ, maka Allah boleh dibentuk suku. Adanya orang Safari. Terus dalam suku Buah-Buah Parwi itu maksudnya
Kampuang Dagih Banantu. Jadi Kampuang Dagih Banantu itu makasihnya setelah terbentuknya suku dari orang-orang yang separui dengan terbentuknya suku itu tentulah adalah dua pimpinan law pengulu lalu datuk. Kemudian orang-orang yang lain yang separui lah membentuk suku pulau. Mengko terdirilah di situ tu beberapa orang kaum dan beberapa suku. Jadi beberapa buah suku itu mendiami sebuah wilayah. Mungkin itu yang dikatakan kampuang. Jadi sebuah kampung yang didiami oleh beberapa orang buah suku itu dan beberapa buah kaum atau penghulu cakap. Maka dicarilah pemimpin satu orang yang dituakan bisa kerana umur, dituakan kerana kemampuan beliau, kerana budi beliau, kerana pengetahuan beliau, dan kebijaksanaan beliau, dan dia tentukanlah pemimpin kita itu Kampuang Dagih Banantu, orang yang dulu selangkah ditinggikan serantiang kapai sampai bertanya ke pulang sampai berito. Jadi orang yang di Kampuang Bagi Banantu cakulah ada kaum di situlah, ada suku di situlah, ada penghulu di situlah, terdiri dari beberapa suku menempati sebuah kampung. Itulah Kampuang Dagih Banantu, orang-orang yang jadi panutan di sebuah kampung itu. Kampuang Dagih Banantu, rumah Dagih Batunganai. Rumah Dagih Batunganai itu makasihnya Mamak Tunganai itu pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Artinya kalau sebuah keluarga itu terdiri dari beberapa orang sanak persi dan ada beberapa orang anak laki-laki, maka anak-anak laki-laki itu kakak dari ibu kita atau adik dari ibu kita itulah dikatakan Mamak Tunganai. Kalau ada beberapa orang mamak di situ, tentu dipilih atau dikira-kira yang bisa jadi yang lebih bijaksana, lebih tua dari pengalaman dengan budi pengerti yang elok. Mungkin itulah yang ditentukan menjadi rumah Mamak Tunganai. Tentu kalau sebuah rumah tu hanya surang mamak, tentu ia langsung beliau jadi Mamak Tunganai. Jadi itulah dikatakan Mamak Tunganai, iaitu mamak atau jadi pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Itu yang dikatakan Mamak Tunganai. Itulah makasihnya dalam suku Negari Bampik suku, dalam suku Babuah Parit, Kampuang Dagih Banantu, rumah Dagih Batunganai. Mungkin untuk pengertian yang lebih luas dijalihkan lo. Mungkin kalau kita ingin menguraikan lebih jauh, itu dicari lo hari dan baik kutukan elok, dia akan diuraikan pada kesempatan lain. Itulah yang diuraikan tentang Patut Pusako yang kita bacakan tadi. Makasih. Tentu dalam penyampaian itu banyak kekurangan. Kini kau tarik kita kepada undang-undang negari tadi yang mengatakan undang-undang negari yang mengatur tentang syarat-syarat berdiri negari. Pertama, Negari Bampik suku. Negari Bampik suku iaitu pertama Budi, adanya suku Budi, Budi, Caniago, Koto dan Piliang. Negari Bampik suku tadi kita lah uraikan. Kini keduanya berumah Batanggo. Jadi syarat yang kedua untuk berdirinya ada negari itu harus adanya rumah tempat masyarakat itu berdiam, beristirahat. Jadi harus ada rumah untuk ditempati, yang kemudian adanya tanggo itu sama kita tahu tempat naik dari halaman ke rumah dan tempat turun dari rumah ke halaman, itulah tanggo. Jadi berumah bertanggo. Yang ketiganya bersawah berladang, harus adanya sawah dan ladang, sumber pencaharian, sumber kehidupan bagi warga, bagi masyarakat sebuah negari itu. Nangka ampiknya iaitu labuh batapian, adanya labuh, harus ada labuh untuk menghubungkan kampung yang satu dengan kampung yang lainnya, untuk menghubungkan kampung yang negari yang satu dengan negari yang lainnya. Jadi kalau kita malah dapati labuh atau jalan kini mungkin jalan itulah dulu masuk dahulu, mungkin jalan-jalan itulah yang dikatakan belabuh batapian jago, jalan untuk menghubungkan antara kampung satu dengan kampung lainnya. Tentu jalan itu tidak sekadang yang jalan yang kini tentu lebih ketik.
Jadi kalau kita mendapati jalan kini kau mau buang kampung satu dan kampung yang lainnya, berarti kemungkinan juga jalan tu lah ada pada masa dulu. Tentu ukanya lebih ketik, mungkin sifatnya baru jalan tapak. Dan jalan risiko fungsinya juga untuk menghubungkan kampung yang negari yang satu dengan negari yang lainnya. Biasanya jalan yang di muka balai adat negari itu lebih kadang dari jalan-jalan yang lain. Jadi berlabuh apa tapian. Jadi tapian ku artinya tempat mandi. Tempat mandi ku bagi mungkin bagi masyarakat yang tapi batang air, tapi bandar mungkinlah jaleh tempat mandi anyon. Ada batang air atau sungai. Mentunjuk yang ada tabik atau kolam, mungkin tempat mandi itu bisa kolam. Mengko aku ketik-ketik dulu pernah kita mencaliat. Kadang-kadang dari warga yang lain, masyarakat yang lain, orang-orang yang lain pergi mandi ke sebuah tempat, ke bawah sebuah langgar, ke sebuah tabik, sama-sama ganti orang mandi situ. Mungkin itulah mungkin bisa juga dikatakan itu tapian tempat mandi cako. Mungkin peninggalan dari orang-orang yang dahulu juga yang dilanjut sampai kini. Sekalipun sampai kini ko lah orang lah banyak di rumah ko lah ada kamar mandi, rumah lah dibuat cara yang modern. Mungkin kini ko lah jarang dipakai tempat mandi itu mungkin, tapi sebagian ada juga yang masih dipakai. Itu mungkin berlabuh batapian balai bang musaji. Jadi untuk syarat-syarat berdirinya negari itu harus ada balai. Balai itu fungsinya untuk bermusyawarah para nenek mamak, para penghulu atau datuk, untuk menyusun adat yang akan berlaku di tengah masyarakat, untuk memusyawarahkan hal-hal apa yang menyangkut kehidupan dalam kurang makapuan dan benari, dan untuk memusyawarahkan juga untuk menyusun adat selika negari. Kepada dan musaji itu harus ada syarat pendirian negari. Harus bawa musaji itu iaitu tempat sembahyang, tempat beribadah untuk mendengarkan pengajian, diisi dengan kepentingan untuk yang bermanfaat untuk agama. Jadi kalau kita perhatian musaji itu dipakai untuk dijadikan sebagai salah satu syarat untuk berdiri negari, berarti ada kemungkinan besar ya, berarti rakyat Minangkabau waktu itu bukan hanya sekadar dah memeluk agama Islam, mungkin sebagian besar dah memeluk agama Islam. Bisa-bisa lah terlaksana waktu itu syarat adat basandi syarat basandi kitabullah. Jadi seandainya alam terwujud dari saat itu syarat adat basandi syarat basandi kitabullah, yang jalih agama Islam itu kemungkinan kalau lah dicantumkan adat itu mensajik sebagai salah satu syarat untuk berdiri negari, kemungkinan itu agama Islam itu diterima oleh sebagian besar rakyat Minangkabau. Tentu kalau baru seketik masyarakat Minangkabau yang beragama Islam kemudian dijadikan mensajik ke salah satu syarat berdirinya negari, tentu akan menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Tapi apabila kita calik kepada undang-undang negari, ko ada salah satu syaratnya berdiri sebuah masjid itu, iaitu berdiri sebuah negari itu harus ada masjid. Berarti sanaman kita sampaikan tadi hampir kita bisa dipastikan berasanya sebagian masyarakat Minangkabau itu sebagian biasanya lah beragama Islam, dan Islam itulah diterima oleh masyarakat Minangkabau. Itu pengertian mungkin balai masjid. Tarikh kepada iaitu bahasa suk Bajarami maksudnya iaitu adanya tempat yang mula-mula didiami, adanya tempat yang mula-mula dibuka, mana rata ada tempat yang mula-mula dibuka, hutan yang mula-mula dibuka, kemudian hutan yang dibuka itu diperuntukkan dibangun tempat tinggal, diperuntukkan untuk rumah, diperuntukkan untuk sawah dan ladang, untuk bercocok tanam, untuk sumber penghasilan. Kemudianlah mungkin kalau lah terbantu buka hutan itu untuk tempat tinggal dan bersawah beladang, mungkin dibuka lo hutan yang lainnya
untuk dijadikan tanah pusako bagi keturun-keturun bagian orang yang produksi, anak yang produksi yang akan diterima turun-temurun. Setelah kemudian dibuka lautan Cik Lai yang diperuntukkan mungkin untuk pandam pakuburan untuk anak keturunan. Sebab kalau kita hubungkan nanti dengan suku-suku dan negari di Minangkabau, setiap suku yang ada di Minangkabau pasti ada pandam kuburan. Mungkin orang-orang tahun dulu di saat beliau tu menerata membuka hutan, awal-awal hutan itu dibuka untuk banyak tempat tinggal, kemudian dibuka untuk mata pencarian. Setelah itu selesai, mungkin dibuka hutan itu untuk yang dijadikan harta pusako yang turun-temurun. Kemudian dulu harta pusako yang akan ditempati, yang akan diwariskan kepada anak keturunan nanti berupa pusako tinggi itu mungkin yang dikenal dengan pusako tinggi. Kemudian dibuka pandam kuburan tanah untuk sampai berkubur anak keturunan. Mungkin bisa jadi yang terjadi yang serupa itu. Dan mungkin itulah yang dikatakan Basasuk Bajarami. Jadi Basasuk Bajarami ko jalih daerah mana yang mula-mula dimulai. Jadi tarikh kepada yang terakhirnya iaitu bapandam bapa kuburan. Jadi pandam iaitu lokasi atau tanah terdiri dari itu tanah yang dikatakan pandam jako, iaitu tempat berkubur kaum di situ. Jadi kalau kita perhatian tempat berkubur masyarakat, kalau kita perhatian setiap suku di Minangkabau, setiap suku itu ada apa sih ada pandam perkuburannya. Nanti langkah bijaksana, sangat bijaksana mana orang tua kita dulu syarat-syarat pendirian negari terus adanya pandam perkuburan. Sementara pandam perkuburan itu merupakan tanda syarat juga untuk tagaknya sebuah kaum. Sumpun aturan ada tidak menyalihkan serupa itu, tapi bisa kita perhatikan dengan adanya suku-suku ataupun kaum-kaum kiniko, suku-suku kiniko lepas ia pandam perkuburannya untuk masing-masing suku. Jadi pandam itu lokasi tempat berkubur, sedang kuburan iaitu tempat menanamkan mayit dalam kubur. Mungkin itulah 7 buah poin untuk syarat-syarat terbentuknya sebuah negari. Jadi dalam aturan itu dijalihkan berasa yang dikatakan negari iaitu kesatuan masyarakat hukum adat yang berlaku di Minangkabau. Jadi kesatuan masyarakat hukum adat itu maksudnya itu wilayah atau daerah yang terdiri dari beberapa dari penduduk atau masyarakat, bisa jadi penduduk ratusan ribuan ataupun puluhan ribu yang mendiami sebuah daerah dengan adat yang sama. Jadi itulah yang negari. Di kesatuan masyarakat hukum adat yang di sebuah negari, di sebuah wilayah. Artinya orang-orang atau masyarakat yang terdiri dari beberapa orang, ratusan cako yang mendiami sebuah wilayah atau ribuan cako yang sama adatnya. Contohnya, kalau terjadi alik perkahwinan, misalnya hidangan untuk beralik, misalnya katakanlah ada jamba 5 macam samba jamba ya, 5 macam samba. Maka dalam hal 5 macam samba itu akan sama. Kampung yang satu dan kampung yang lainnya akan sama sambanya. Baik kampung yang satu dan kampung yang lainnya akan sama. Dengan di negari, sebuah negari itu sama pun kampung jorongnya beda, kampungnya beda, tapi nyo kan cek negari, maka alik jamunya masalah makan cako bermacam samba cako akan sama. Dan mantun pulo berhari ke menyerih saja cako sama lo aturannya. Bah cara menyampaikan menyerih. Itu sama pula cara menyampaikan. Mungkin itu yang dikatakan jadi yang dikatakan negari iaitu kesatuan masyarakat hukum adat. Jadi kesatuan masyarakat hukum adat itu artinya sama adatnya di sebuah negari itu. Mungkin itu saja yang bisa mau sampaikan tentang undang-undang negari. Pada kesempatan yang lain kita akan mencuba menyampaikan undang-undang tentang isi negari, undang-undang yang 20 akan kita tarikhkan juga kepada kartu nanampe, kartu pusako, kartu mupakai, kartu dahulu dan kartu kemudian. Dan kita akan mencuba menghubungkan limbago nan 10 dengan adat yang nampe. Jadi kalau memang kita kini mengenal limbago nan 10
yang terdiri dari Cepak nan duo, cepak usali dan cepak ubatan, undang nan nampek, undang-undang luar dan rantau, undang-undang nagari, undang tentang isi negari dan undang-undang yang dahulu. Apapun kita mengenal kata nan nampek, kata pesako, kata ngapakai, kata dahulu dan kata kemudian. Yang ke-10 merupakan sumber hukum adat Minangkabau yang harus dipedomani oleh masyarakat Minangkabau maupun oleh Nini Mamak serta pemangku adat. Mangko limbaga nan 10 itu dak datang tiba-tiba. Mangko adonyo limbaga nan 10 kerana adonyo adat nan nampek. Jadi adat nan sabana adat yang datang dari Allah itu melahirkan cupak usali, dan ketentuan-ketentuan yang datang dari orang-orang yang terdahulu melahirkan cupak usali, undang nan nampek dan kata nan nampek. Jadi kalau kita menguraikan tentang undang nan nampek dan kata nan nampek, undang nan nampek dan kata nan nampek itu kan kita temui dalam limbaga nan 10. Undang nan nampek dan kata nan nampek itu kita akan kita temui juga dalam adat yang diadakan, dan undang yang ampek dan kata ampek itu kan kita temui juga dalam cupak usali. Dan di kesempatan yang lain kita akan mencuba juga menyampaikan apa itu cupak usali dan apa itu cupak ubatan. Karena berdasarkan sumbernya cupak usali itu terbagi dua. Ada cupak usali yang berapa Quran dan hadis yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan ada pula cupak usali yang berasal dari orang-orang yang terdahulu yang berupa undangan nampek dan kata nampek. Mungkin itu saja dari Ambo. Nanti akan berupa contoh-contohnya dan apa itu bahasa ampek balai dan apa sebab-sebab lahirnya bahasa ampek balai. InsyaAllah kalau Tuhan mengizinkan akan kita uraikan perlu di kesempatan yang lain. Cukup saya sekian dulu dari Ambo. Kau dah janjang Ambo naik, dah tangguh Ambo turun. Banyak Ambo salah dalam kata-kata, salah dalam bersikap, dan salah pula dalam maratian adat dan nampek dan pengetahuan adat ko. Tentu pendapat Ambo ko bukanlah suatu pendapat kebenaran mutlak. Boleh kita diskusikan, boleh kita debatkan untuk mencari jawapan yang lebih tepat. Engkau kuat nak janjang mau naik, dah tangguh Ambo turun, tuah penghulu kota Gesia, mertabat tuanku kota Singguang. Tak kira jalan ke pai, tak kira jalan ke pulan, nandak jangan disengaja. Kalau seandainya sempit nak tagak di sini, kantang nak tagak di lanjurnya, adik nak tagak di limbaga. Tapi Allah mengatakannya, tak ada gadi yang nak rata, tak ada manusia yang nak salah. Itu pula kepada badan diri Ambo. Aku pada kesempatan itu Ambo mohon dimaafkan kepada beliau yang bersama. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.